Menurutnya saudara, pemerintah akan menegakkan hukum dan lebih mendahulukan kepentingan. Ini menjadi perhatian pemerintah dan akan segera dituntaskan. Presiden Prabowo mengatakan lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kejaksaan Agung kembali menggeledah rumah dan kantor pengusaha sementara dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan juga kontraktor kontrak kerja sama, yaitu Muhammad Riza Khalid terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola 2018 hingga 2023. Tim penyidik Kejagung mencari bukti tambahan untuk memperkuat pengungkapan kasus ini. Minyak Muhammad Riza Khalid, Kejaksaan Agung menyita uang senilai 833 juta rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyatakan penyidik juga menyita surat-surat dan juga dokumen. Dari penggeledahan di rumah dan ini saudara dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. PTH Pertamina Patraniaga pun menyebut bahwa setiap tahapan pencampuran memiliki standar dan Pertamina hanya melakukan penambahan zat adiktif. Pengawasan itu sampai sejauh mana pada saat setelah dicampur dengan adiktif atau pada saat RON 92 itu, RON 92 masuk yang impor dicampur adiktif, itu ada pengawasan. Dan berapa persen adiktif dicampur di situ? Setiap tahapan itu ada pengawasannya. Jadi pada saat terima impor, sebelum loading, pada saat sebelum loading pun ada pengawasan uji lab sebelum dibongkar. Dalam rapat Komisi 12 dengan Pertamina, saudara anggota DPR, Komisi 12 meminta klarifikasi dari Pertamina perihal dugaan pencampuran RON 90 dan 92. Anggota Komisi 12, Moreno Suprapto, menanyakan bagaimana pengawasan dan proses blending yang dilakukan Pertamina Patraniaga dan apa saja produk adiktif yang ditambahkan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12, PTH Dirut Pertamina Patraniaga menyatakan bahwa Pertamina Patraniaga tidak bisa merubah. Hingga sangat tidak mungkin kami sendiri membuat skema-skema yang merugikan masyarakat. Interupsi, tolong klarifikasi. Jadi yang mencampur aditif dan warna itu yang melakukan Pertamina Patraniaga ya, bukan refinery ya? Bukan. Pertamina Patraniaga. Pertamina katanya hanya memiliki fasilitas untuk merubah warna dan menambah zat adiktif. Ia juga menyatakan Pertamina tidak memiliki skema dalam mengubah RON. Lebaran dan bulan puasa, isu yang terkini adalah terkait adalah mungkin untuk gasoil itu ada, karena untuk produk solar. Jadi saya mempertegas, Pak Ega pertegas bahwa Patraniaga hanya punya fasilitas blending adiktif, bukan fasilitas blending merubah RON. Itu yang harus Bapak pertegas, Pak. Betul, kita tidak mempunyai fasilitas blending merubah RON. Aktivitas blending yang kita lakukan untuk di terminal. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018 sampai 2020. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menyebut salah satu tersangkanya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Sihaan. Direktur PT Pertamina Patraniaga Rifa Sihaan sengaja membeli minyak mentah RON 90 yang dicampur menjadi RON 92 atau setara per. Pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Tidak hanya itu, Kejagung juga menemukan modus mengangkat harga biaya pengapalan secara tidak wajar dalam impor minyak mentah. Tersangka RS sebab kerugian 193,7 triliun rupiah itu baru penghitungan dari tahun 2023 saja. Nah, 193,7 triliun itu di tahun 2023. Di tahun 2023. Ya, 2023. Ya, ada beberapa komponen, kemarin sudah dibaca. Setidaknya ada 5 komponen itu kan. Dari sisi import ya terhadap BBM minyak mentah, kemudian ada dari produk kilang. Nah, ada bentuk kompensasi dan subsidi.
Sementara Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar menyebut kerugian negara dalam kasus ini akan lebih besar dari yang sudah diumumkan, yaitu 193,7 triliun rupiah. Pastikan bahwa kualitas Pertamax tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu RON 92. Pertamina Patraniaga mengklaim tidak ada praktik mencampur BBM jenis Pertamax. Kejaksaan Agung harus mengungkap dugaan korupsi di Pertamina ini hingga tuntas. Kebocoran keuangan negara harus dicegah dan jangan sampai masyarakat pengguna BBM makin dirugikan. Bahwa secara teknis Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek, dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut.